Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Irfan ya. Di sini Kak Ir akan memberikan contoh soal tentang dimensi ya. Oke, langsung singkat saja. Jadi pertama misalkan tentukan dimensi dari besaran berikut ini. Nah, cara menentukan dimensi, misalnya contoh yang A, gaya yang dirumuskan F sama dengan M kali A. Cara menentukan dimensi itu yang pertama harus tahu rumus. Jadi kalau seandainya guru kamu memberikan soal tanpa rumus, berarti kamu harus punya perbendaharaan tentang hafalan rumus. Dan rumus-rumus ini pasti sudah kamu pelajari di SMP waktu di kelas 7 sampai 9 ya. Sebagai contoh misalkan F sama dengan M kali A. Ya, M-nya massa, A-nya percepatan. Nah, jadi kita harus tahu, selain tahu tentang apa ini, M itu apa, A apa, kita harus tahu satuannya. Massa itu kilogram. Jadi langkah pertama sebelum dimensi tentukan satuan lebih dulu. M itu massa, massa itu kilogram, A itu percepatan. Percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat ini satuan, baru kamu rubah dimensinya. Kilogram, kilogram itu dimensinya M besar, meter, meter itu dimensinya L besar. Kemudian S sekon kuadrat itu T kuadrat. Dan setelah kita dapatkan ini, maka kita rubah pangkatnya ini naik ke atas, semua di atas. Itu memang aturan tidak tertulis dari dimensi. Jadi ini kita rubah jadi M, L, T pangkat min 2. Karena per itu bisa naik ke atas jadi pangkat minus. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik itu EK dirumuskan setengah MV kuadrat. Ya. Ini adalah pengetahuan yang sudah kamu tahu di SMP dulu. Nah, tetap sama, tentukan satuannya lebih dulu. Dalam menentukan satuan, angka dalam rumus tidak memiliki satuan. Jadi abaikan saja, kita mulai dari massanya. Dari M ini massa, berarti kilogram. Kemudian V ini kecepatan. Kecepatan itu meter per second, karena dikuadratin, berarti kamu kuadratin. Ini kemudian uraikan menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Karena kalau kuadrat di sini berarti ini dikuadratin, ini dikuadratin. Ya. Setelah satuannya sudah sederhana, baru kamu rubah menjadi dimensi. Kilo itu jadi M besar. Meter itu meter kuadrat itu jadi L pangkat 2. Sekon kuadrat yang di bawah ini naik ke atas jadi T pangkat min 2. Mudah kan? Ya. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan tekanan yang dirumuskan P sama dengan F per A. Nah, ini adalah satu contoh yang kita harus mengganti rumusnya kedua kali. Jadi untuk rumus keduanya. Jadi misalnya contohnya P sama dengan F per A. F ini ada rumusnya lagi, maka kita ganti lagi. Jadi ini kayak ini katakan kita ganti rumus dua kali. Jadi nggak hanya F per A saja, F-nya diganti M kali A. Karena kalau nggak diganti kita nggak tahu satuan dari rincian dari P itu apa, tekanan apa. Nah, begitu diganti M kali A, maka kita tahu M ini massa, A percepatan, A ini luas ya. Nanti keterangan tentang besaran pokoknya itu diketahui dalam soal. Nah, M ini massa, ini kilogram, A itu meter per second kuadrat, kemudian A ini luas, luas itu meter persegi. Jadi kita ambil yang satuan yang internasional ya. Jadi misalnya A kenapa nggak sentimeter persegi Kak Ir? Tidak, kita ambilnya yang meter persegi. Jadi kita ambil yang satuan internasional yang pakai meter. Nah, meter yang atas sama meter yang bawah ini bisa disederhanakan. Pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi ini pangkat 1, ini pangkat 2. Karena dikurangi jadi pangkatnya min 1. Jadi M pangkat min 1. Sekonnya karena per naik ke atas jadi sekon min 2. Ya, ini aturan tidak tertulis dalam dimensi biasanya disederhanakan dalam bentuk pangkat minus. Jadi setelah siap kita rubah dalam dimensi. Kilo jadi M besar, meter min 1 jadi L min 1, sekon min 2 jadi T min 2. Oke, mudah kan? Ya, pelajari, ulang, tonton ulang terus kalau seandainya belum mengerti. Ya, selanjutnya berani mengerjakan soal-soal yang ada di buku atau yang diberikan oleh guru kamu. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.